Ketika dunia menjadi berhala. Dalam kehidupan ini, tidak semua berhala berbentuk patung atau benda yang disembah secara langsung. Di zaman sekarang, berhala seringkali hadir dalam bentuk yang lebih halus dan tidak terlihat. Berhala bisa berupa uang, pekerjaan, kesuksesan, kenyamanan, bahkan hubungan atau ambisi pribadi. Sesuatu menjadi berhala ketika itu mengambil tempat Tuhan dalam hati kita. Ketika kita lebih mengutamakan sesuatu daripada Tuhan, lebih bergantung kepadanya daripada kepada Tuhan, dan lebih mengejarnya daripada mencari Tuhan, maka tanpa kita sadari, itu telah menjadi berhala dalam hidup kita. Keluaran 20 ayat 3. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Perintah ini bukan hanya berlaku pada zaman dahulu, tetapi juga sangat relevan hari ini. Tuhan rindu agar tidak ada sesuatu pun yang menggantikan posisinya dalam hidup kita. Masalahnya, dunia tidak selalu datang dengan cara yang jelas. Ia tidak berkata, tinggalkan Tuhan. Sebaliknya, dunia perlahan-lahan menarik perhatian kita. Kita mulai sibuk, mulai fokus pada pencapaian, mulai mengejar kenyamanan, dan tanpa sadar, waktu kita untuk Tuhan semakin berkurang. Awalnya mungkin hanya sedikit. Kita mulai mengurangi waktu doa, jarang membaca firman, dan lebih sibuk dengan urusan dunia. Tetapi lama-kelamaan, hati kita menjadi jauh dari Tuhan. Yesus memberikan peringatan yang sangat jelas. Matius 6 ayat 24. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan. Karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Kita tidak bisa memiliki dua pusat dalam hidup kita. Kita harus memilih siapa yang kita layani. Jika Tuhan adalah pusat hidup kita, maka segala sesuatu yang lain harus berada di bawahnya. Tetapi jika dunia yang menjadi pusat, maka hubungan kita dengan Tuhan akan tergeser. Seringkali berhala tidak terlihat sebagai sesuatu yang jahat. Banyak hal yang sebenarnya baik bisa menjadi berhala jika kita tidak berhati-hati. Pekerjaan adalah hal yang baik, tetapi bisa menjadi berhala jika kita lebih mengutamakannya daripada Tuhan. Uang adalah alat, tetapi bisa menjadi berhala jika kita menjadikannya sumber keamanan kita. Bahkan pelayanan pun bisa menjadi berhala jika kita lebih fokus pada aktivitas daripada hubungan dengan Tuhan. Itulah sebabnya kita perlu terus memeriksa hati kita. 1 Yohanes 2 ayat 15 berkata, janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Ayat ini bukan berarti kita harus membenci dunia secara harfiah, tetapi kita tidak boleh mengasihi dunia lebih dari Tuhan. Kasih kita harus tertuju kepada Tuhan di atas segala sesuatu. Ketika dunia menjadi berhala, ada tanda-tanda yang bisa kita lihat. Kita mulai lebih khawatir tentang hal-hal dunia daripada mempercayai Tuhan. Kita merasa gelisah ketika kehilangan sesuatu, seolah-olah hidup kita runtuh. Kita merasa sulit meluangkan waktu untuk Tuhan, tetapi tidak kesulitan meluangkan waktu untuk hal lain. Ini adalah tanda bahwa hati kita mulai terikat. Namun kabar baiknya, Tuhan selalu memberi kesempatan bagi kita untuk kembali. Ia tidak menjauh dari kita, tetapi menunggu kita kembali kepadanya. Yakobus 4 ayat 8 berkata, mendekatlah kepada Allah, dan Ia akan mendekat kepadamu. Tuhan rindu hubungan yang dekat dengan kita. Ia tidak ingin kita hidup terikat pada hal-hal dunia yang sementara. Ia ingin kita hidup dalam kebebasan dan damai yang sejati di dalam Dia. Kolose 3 ayat 2 juga mengingatkan, pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Ini adalah panggilan untuk mengarahkan hati dan pikiran kita kepada hal-hal yang kekal. Dunia ini akan berlalu, tetapi Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Mungkin hari ini kita perlu jujur pada diri sendiri. Apakah ada sesuatu dalam hidup kita yang mulai menggantikan Tuhan? Apakah ada hal yang lebih kita prioritaskan daripada hubungan kita dengan Tuhan? Jika ada, jangan menunda untuk kembali. Serahkan kembali semua itu kepada Tuhan. Tempatkan Dia kembali sebagai pusat hidup kita. Ketika Tuhan berada di tempat yang benar dalam hidup kita,
maka segala sesuatu yang lain akan berada pada tempatnya. Kita tetap bisa bekerja, berusaha, dan memiliki sesuatu, tetapi hati kita tidak terikat. Kita tetap bebas, karena Tuhan adalah pusat hidup kita. Jangan biarkan dunia menjadi berhala dalam hidup kita. Pilihlah untuk mengasihi Tuhan dengan segenap hati, jiwa, dan kekuatan kita, karena hanya Dia yang layak menerima seluruh hidup kita. Mari berdoa. Tuhan, aku datang kepadamu dengan hati yang terbuka. Aku menyadari bahwa seringkali aku membiarkan hal-hal dunia mengambil tempatmu dalam hidupku. Ampuni aku Tuhan. Hari ini aku mau kembali menempatkan Engkau sebagai yang terutama. Lepaskan aku dari segala keterikatan yang menjauhkan aku dari-Mu. Ajarku untuk mengasihi Engkau lebih dari apapun. Pimpin hidupku agar selalu berpusat kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus aku berdoa. Amin. Jika renungan ini memberkati, jangan lupa untuk like, subscribe, dan bagikan kepada orang lain supaya semakin banyak yang dikuatkan oleh firman Tuhan.